Oke, coba diperhatikan semuanya. Sudah siap untuk melihat penampilan dari Dewan Guru TNU Tulis 2 beserta perwakilan dari siswi kelas 6 ya. Ada apa saja untuk penampilan hari ini? Banyak ya, silakan diperhatikan dengan baik semuanya. Selamat Hari Jadi Sidoarjo yang ke-165. Sidoarjo bernama Sidokari. Sidokari merupakan gabungan dua kata, yaitu Sido dan Sido berarti jadi, sedangkan Kare berarti ketinggalan atau tertinggal. Pada saat itu, Sidokare merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya yang dipimpin 46. Belanda berusaha menguasai kembali Kabupaten Sidoarjo. Ketika Belanda menguasai Gedangan, maka pemerintahan negara Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong. Kemudian tanggal 24 Desember 1949, Belanda menyerang Sidoarjo melalui
Jawa Timur dijadikan sebagai negara serikat dan merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Kemudian atas kesepakatan atau berdasar kesepakatan hasil konferensi benar tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan Hindia Belanda harus menyerahkan kembali negara Jawa Timur ke pangkuan negara Republik Indonesia. Sidoarjo di masa kini. Sidoarjo di masa kini selain merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Surabaya, Sidoarjo juga mempunyai letak geografis yang sungguh sangat menguntungkan, yaitu Sidoarjo mempunyai sebutan kota delta. Sidoarjo disebut kota delta karena Sidoarjo terletak di antara dua sungai yang merupakan perpecahan sungai beratas, yaitu Sungai Emas dan Sungai Borong. Sidoarjo mempunyai banyak wisata. Di antara wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Monumen Jayan Daru yang berada di alun-alun Sidoarjo. Kemudian Sidoarjo mempunyai juga wisata Delta Fishing yang berada di Buduran. Sidoarjo punya candi, yaitu Candi Dermo, Candi Pari, Candi Sumur, dan lain-lain. Kemudian Sidoarjo juga bisa mengimpor tas dan koper atau saku, yaitu di kota Tangerang ada sentral tas dan koper. Selain wisata itu, Sidoarjo juga punya banyak minat. Adapun kuliner Sidoarjo yang terkenal adalah kupang lontong, lontong balap, otak-otak bandeng, ote-ote, bandeng asap, bandeng presto, petis dan terasi. Satu di antara 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang bernama Kecamatan Prambors yang sekarang kita berada di dalamnya juga mempunyai kuliner khas, yaitu jajanan telepon. Kemudian gempuk. Telepon ini dibuat dari tepung beras yang diolah dicampur dengan pandan, kemudian dikasih gula merah dan parutan kelapa. Sedangkan gempuk berasal dari tepung beras atau tepung gaplek, kemudian dikasih dengan beras, kacang beras ya, dan kacang beras. Kemudian ada yang punya tinggi, namanya kelanting. Makanan itu sangat khas bagi warga Kecamatan Prambors. Kita temui makanan itu ada di Desa Bulan. Untuk mengetahui lebih lanjut filosofi makanan tersebut, Bapak dan Ibu guru kalian akan menjelaskan makanan tersebut dari mana, bagaimana diolah, dan bagaimana penyajiannya. Kepada Bapak dan Ibu guru, monggo dijelaskan kepada anak-anak agar anak-anak bagaimana dan demi mengenai makanan tradisional Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran klepon ini yang saya pegang adalah makanan tradisional, yaitu klepon. Kehadiran klepon dimaknai sebagai lambang keuletan, kesederhanaan, ketahanan, dan juga perlawanan. Tekstur klepon yang kenyal saat digigit dengan sensasi gula Jawa yang pecah di dalam mulut, memiliki makna sekeras apa
apapun hidup ini, kita tetap akan berbuah manis di kemudian hari. Terima kasih. Dengan yang saya bawa ini adalah jumbo. Jumbo biasanya dipakai untuk menanam sarang tani setelah cocok tanam. Supaya nanti hasil panennya bagus, biasanya namanya kelemah. Itu ada beberapa jajan yang sudah disebutkan oleh ibu kepala sekolah. Itu untuk bahannya dari gaplek. Lalu kacang yang dipakai untuk itu juga bisa dipakai untuk ya. Lalu ada gula manis, gula merah. Cara memasaknya yaitu dicampur dulu antara tepung, gula, dan juga kacangnya. Makanya disebut gembung, itu digegem lalu disebarkan. Kalau orang Jawa ya. Jadi namanya gembung. Setelah dicampur baru dimasak. Namanya didang. Kalau orang-orang sini itu namanya didang. Setelah masak beberapa jam, lalu ditaruh di tempat yang bagus untuk membentuk gempuran. Ya, lalu dihancurkan atau ditusuk-tusuk dengan kayu. Setelah rata, dan dibiarkan diam. Cara menghidangkan ini dipotong kotak-kotak seperti ini ya. Dihidangkan secara kotak-kotak lalu disebut dengan kelapa yang sudah ya. Demikian. Yang saya bawa ini adalah kelanting. Kelanting sendiri memiliki rasa yang hambar, namun disajikan dengan parutan kelapa. Lebih enaknya lagi disajikan dengan parutan kelapa serta gula merah, ditaburi gula merah, menjadikan rasa dari kelanting menjadi manis. Terima kasih.